Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Oke, selamat malam ya. Salam kenal. Bagi yang baru bergabung pada kelas web 2 malam hari ini, kita melanjutkan agenda materi pada kelas web 1 ya, yang dilaksanakan beberapa hari yang lalu. Ya, walaupun hanya sedikit yang bisa hadir, namun saya harap dengan Bapak Ibu menghadiri kelas pada malam hari ini, sehingga tugas-tugas yang selanjutnya bisa dikerjakan dengan baik dan benar. Coba kita sambil on cam dulu semuanya ya, biar enak kita sambil ngobrol, sambil diskusi, agar kelas ini tidak satu arah, tidak monolog ya. Boleh sambil dihidupkan on cam, silakan. Ini Pak Roy sama Pak Peggy. Oke, dari Pak Yopi dulu. Bagaimana kemarin untuk membuat tugasnya, gimana kemarin? Kesulitannya di mana, atau mungkin ada yang ingin tanyakan, silakan. Suaranya boleh mungkin dihidupkan. Sambil saya buka ya. Contoh-contoh tugasnya. Oke, silakan Pak Roy, mungkin ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan? Silakan. Izin Pak, tugas saya yang kedua ya. Yang Ya, mulai dari surat gugatan. Ini terlihat nggak di sana? tugas Ada ya? nampak Pak. Oke. Di tugas 2 Pak. Mm-mm. Itu kesalahan saya di mana? Punya saya. Mm-mm. Kita coba lihat sama-sama ya. Nah, ini ya. Nah, di sini. Di kelas web pertama, mungkin Pak Roy karena nggak ikut bergabung ya. Jadi, kita luruskan di sini. Ketika seorang advokat atau seorang kuasa hukum ingin membuat berkas, ini kan surat gugatan ya. Ini di bagian kop suratnya itu dibuat kop keluaran dari pihak advokat. Misal, Rafflesia Law ya, atau Roy Simanjuntak and Friend misalnya. Nanti di sini ada logonya. Jadi setiap surat yang dikeluarkan oleh kantor advokat tersebut memiliki kop surat, terus juga nanti di sini dibuat judulnya surat gugatan. Di sini nomornya, nomor gugatan itu adalah hasil dari nomor yang didaftarkan, ya, didaftarkan ke persidangan. Kan ada ya nomor pendaftarannya. Setelah itu, di sini jangan dituliskan penggugat dan tergugat saja, tapi dia harus rinci.
Misal, penggugat di sini buat nama, tempat tanggal lahir, alamat, pekerjaan, terus di bawahnya ditulis selanjutnya disebut dengan penggugat gitu ya. Terus di bawahnya nama bla 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 gitu. Disebut sebagai tergugat. Dengan ini kami kuasa hukum dari pihak penggugat bla 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 baru diceritain ya. Baru diceritain apa yang ingin digugat. Selain daripada fakta-fakta, ada yang namanya sebuah fakta di persidangan di lapangan ya. Misal, bahwa pada tanggal 15 Januari 2023 penggugat dan tergugat tuh. Jadi biasanya itu diawali dengan kata bahwa. Tuh. Nomor 2, bahwa pembayaran dilakukan dalam tahap 2 bla 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 kayak gitu. Jadi seluruh fakta pada kronologi atau kasus posisi dari yang dibuat cerita dalam tugas ini, tuliskan. Ada 4 poin, ada 5 poin, sebanyak mungkin. Tapi harus sesuai dengan fakta yang ada. Misalnya mau buat 10 ya nggak apa-apa. Misalnya buat 15 juga nggak apa-apa. Kayak gitu. Tuh, nanti di bawahnya dibuat kayak gini ya, tuntutan. Oke, kayak gitu ya. Terus nanti ada kalimat di akhir. Apabila majelis hakim memiliki pendapat lain, kami mohon untuk putusan yang seadil-adilnya. Demikian gugatan ini kami ajukan, bla bla bla, ada tanda tangan ditambah materai. Materainya cari dari Google aja, nggak perlu materai yang asli. Karena biar kita sama-sama belajar bahwa ini berkas bukan hanya untuk tugas, tapi ini berkas sama seperti halnya berkas yang ada di persidangan sesungguhnya. Gitu. Oke, gimana Pak Roy? Ada pertanyaan? Mungkin yang lain juga boleh, silahkan. Sudah cukup, Pak. Oke, jadi gitu ya. Tuh, oke. Yang siapa lagi yang mau kita lihat? Di sini ada Mas Farhan. Mana Mas Farhan ini? Di atas apa di bawah dia? Kita bahas satu-satu ini, harus clear malam ini. Karena kemarin kita baru bahas ke surat kuasa. Nih, Farhan Fauzan. 86 nilainya saya kasih ya. Nah, di sini ya, dia menceritakan dulu kronologinya seperti apa. Kasus posisi ya, biasanya disebut dengan kasus posisi kalau dalam persidangan itu. Kemudian, ini yang ada yang masih kurang ya, kopnya suratnya ya, kop surat, tapi nomor sudah ada. Oke, sudah bagus nomornya. Dibuat fiktif saja nggak apa-apa, ya. Kemarin ini Mas Farhan dapat nomor dari mana? Cari di Google kah atau gimana? Contoh Ngarang aja, nomor Pak. Hmm? Ngarang aja, Pak, kemarin. Oke, ngarang. Nggak apa-apa. Ya. Nomor 123. Berarti ini berkas atau perkara yang didaftarkan nomor 123. PDT-G. Apa itu PDT-G? Gugatan perdata. Ya, ini kan kasus perdata nih. Karena di pengadilan negeri itu bisa saja persidangan perdata, ada persidangan pidana kayak gitu. PDT-G itu menandakan bahwa ini sidang perdata loh gugatannya. Ini 2024 ini tahun. PN ini pengadilannya, BGR ini Bogor. Misal kalau pengadilan negeri Jakarta, PN JKT misalnya kayak gitu, ya. Ini biasanya akan dikeluarkan oleh pihak pengadilannya ketika saudara advokat mendaftarkan kasus tersebut atau perkara tersebut ke persidangan.
Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bogor, dengan hormat gitu ya, yang bertanda tangan di bawah ini, misalnya. Oh, di sini Mas Farhan menjelaskan siapa advokatnya, ya. Sudah dijelaskan berdasarkan surat kuasa. Oke, nggak apa-apa kayak gini. Mau buat nama penggugat dulu, baru kuasa hukum, atau kuasa hukum baru penggugat, nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, di sini kalau bisa surat kuasa khusus tertanggal bla bla bla. Nah, di sini tuliskan, misal surat kuasa khusus tertanggal bla bla bla, kayak gitu kan. Pada kasus sedikit saja jelaskan, itu lebih baik. Bertindak untuk dan atas nama Tuan Andi, bla bla bla. Oke, cukup. Nggak mesti banyak-banyak. Untuk identitasnya seperti apa namanya? Sudah dibuat tempat tanggal lahir, dibuat alamat, dibuat pula di situ domisili, pendidikan nggak perlu, ya nggak perlu. Selanjutnya disebut dengan sebagai penggugat. Nah, dijelaskan bahwa siapa sih Tuan Andi itu? Oh, dia penggugat. Dengan ini mengajukan gugatan terhadap. Oh, jelas ini, dia tidak kabur. Kenapa tidak kabur? Karena penggugatnya ada, kuasa hukumnya ada, yang digugat juga ada, tergugat itu lengkap. Jadi nggak kabur berkas ini. Adapun gugatan dengan alasan dan dalil. Nah, ini masih keliru ya spasinya ya, diperhatikan lagi. Dasar hukum bla bla bla. Ini sebenarnya dasar hukum ini nggak perlu ya, nggak wajib ya. Oke, nggak perlu sebenarnya. Nih di sini aja langsung dijelaskan fakta dan keterangan. Fakta dan keterangan pada tanggal 15 Januari 2023 bla 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 dijelaskan. Biasanya berkasnya itu ditulis di sini apa? Bahwa pada tanggal nomor 2 bahwa dalam perjanjian tersebut disepakati, nomor 3 bahwa hingga 6 bulan setelah penandatanganan perjanjian, nomor 4 bahwa dan seterusnya. Ya. Nah, kalau sudah setelah itu ini sebenarnya ini ya. Ini nggak perlu lagi nih sebenarnya ini. Ya. Ini jelaskan saja di bagian fakta tadi di sini. Nomor 7 misalnya. Ya. Nomor 8 nggak apa-apa, sampai 10 sampai 15 nggak apa-apa. Yang penting sesuai dengan fakta. Ini juga nih nggak perlu. Ya, cukup dijelaskan di bagian fakta-fakta ini tadi. Nah, ini juga termasuk bahwa pada tanggal bla 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 para pihak telah melakukan upaya penyelesaian secara musyawarah kayak gitu. Jelaskan saja di bagian fakta-fakta itu. Nanti pihak para hakim ya, hakim ketua, hakim anggota akan menilai dari berkas yang diajukan pada persidangan itu. Nih kan bahwa akibat prestasi itu telah mengalami kerugian A, B, C dan seterusnya. Petitum, tuntutan. Gitu ya. Apa tuntutannya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Subsidiar, apabila hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya. Nah, di sini Mas Farhan lupa kemarin saya katakan tambahkan tanda tangan dan tambahkan materainya. Ya, nggak apa-apa cari di Google saja, nggak apa-apa, yang gratisan, nggak perlu membeli lagi. Yang penting ada materai dan tanda tangan. Itu ya. Oke, silakan Mas Farhan atau yang lain mungkin ingin ditanyakan boleh. Gimana Mas Farhan? Ada yang ingin tanyakan? Udah cukup Pak penjelasannya Pak. Cukup ya. Oke, udah bagus ini ya Mas Farhan ya. Tepuk tangan dulu untuk Mas Farhan semuanya. Oke, siapa lagi nih yang mau kita lihat? Atas nama Mas Yopi ya. Coba kita lihat yang Mas Yopi dulu. Jadi biar sama-sama kita nilai tugasnya. Nih di sini.
Yang masih kurang di bagian apa? Jelas, bagian kop suratnya ya. Yang lain sambil diperhatikan. Surat, nomor. Nomor persidangan ya. Kop surat, terus nomor, nggak apa-apa. Karena kemarin di pertemuan pertama belum masuk kelasnya, kita maklumi ya. Tapi paling tidak gambaran kurang lebihnya kayak tadi ya. Ada identitas, ada. Sip. Yang penting sudah ada identitas dulu, karena identitas itu penting. Identitas nggak perlu terlalu panjang lebar, yang penting nama, tempat tanggal lahir, pekerjaan, alamat. Udah cukup itu aja. Disebut sebagai penggugat. Sebaiknya di sini ditambahkan ya. Ditambahkan apa? Ditambahkan siapa kuasa hukum dari si penggugat. Ya. Kuasa hukumnya siapa? Kuasa hukum dari si penggugat khususnya, karena beliaulah yang membuat pada berkas ini. Objek gugatan. Oh, objek gugatannya ada. Bahwa telah melanggar bla bla bla. Posita atau uraian gugatan udah benar, udah cukup. Bahwa kayak gini bagus. Ya. Bahwa ada bahwa ya. Tapi sesuai dengan kronologi atau kasus posisi yang sudah memang benar-benar terjadi di sana. Tuntutannya seperti apa? Tuntutannya satu, menerima dan mengabulkan. Ini pasti nih. Ini pasti dalam surat gugatan atau surat eksepsi, replik, duplik. Pokoknya di persidangan pasti permintaan dari kuasa hukum adalah menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Begitu. Kemudian menghukum tergugat untuk lunasi, menyatakan sah perjanjian itu, begitu ya. Oke, inti dari surat ini sudah cukup baik. Ya meskipun untuk dari segi sistematiknya masih ada yang kurang. Itu ya. Gimana Mas Yopi? Mungkin ada yang ingin tanyakan, silakan. Siap Bapak, sudah paham. Terima kasih penjelasannya. Ya, itu ya. Untuk di tugas ketiga, saya ikuti saran Bapak kemarin. Iya, sip, udah bagus. Kemudian di sini ya, di akhir ditulis, demikian gugatan ini dengan itikat baik. Nah, kelirunya di sini. Pengadilan Tata Usaha Negara. Masih keliru. Kita pengadilan negeri. Kalau kasus perdata. Ya. Silakan diperbaiki untuk tugas-tugas selanjutnya. Karena mungkin kalau sudah tutup, jatah waktu pengumpulan tugasnya nggak bisa di-upload ulang ya. Hormat kami, kuasa hukum penggugat, Yopi Alfiando SH. Di sini dibuat materainya, kemudian tanda tangannya ya, kayak gitu. Dan di sini nggak perlu lagi dibuat advokat atau penasihat hukum, cukup lah kayak gitu. Ya. Ini penggugat nggak perlu lagi tanda tangan di sini, cukup kuasa hukum saja. Oke Bapak. Atau dibuat di sini boleh, misalnya mau dibuat kuasa hukum, boleh kuasa hukum tapi kuasa hukum dari penggugat kayak gitu. Itu ya. Tidak ada pertanyaan Mas Yopi? Aman? Cukup Pak. Oke, kalau sudah kita lihat nih yang Mas Peggy. Mana Mas Peggy? Coba sambil on cam-nya dulu. Oh, perempuan ya, Mbak Peggy ya? Sorry. Saya kira laki-laki. Iya. Asli dari mana Mbak Peggy ini? Aslinya dari Jogja, Pak. Oh, Jogja. Saya kemarin ke Jogja. Oh iya, Pak. Iya, ini nggak ngumpul tugas ya di sesi 2 ya? Sesi 2 kemarin ketinggalan, Bapak. Oh, ketinggalan. Ya, nggak apa-apa lah ya. Iya. Oke, kalau ketinggalan kita coba sesi 3. Sesi 3 tapi dibuat tugasnya? Iya, dibuat. Oke, berarti sekarang domisili di Jogja? Sekarang sedang tugas, Bapak. Di mana? Di daerah Jawa Tengah. Jawa Tengahnya di mana? Saya orang Jawa Tengah, Cilacap. Di Grobogan. Oh, Grobogan. Tapi saya tinggalnya sekarang domisili di Bengkulu ya. Ada 2 lagi nih yang baru ngajuin tugas. Tapi belum saya nilai, sabar ya. Nanti kita buka. Mbak Peggy nggak buka chatnya ya di e-learningnya ya? Jadi nggak tahu kemarin. Ya, belum sempat, Pak. Kemarin itu baru ada dinas luar. Oh iya, 3 minggu. nggak apa-apa ya. Iya.
Saya maklum lah pokoknya. Tapi ya itu tadi ya, kalau untuk Pak, apakah kalau deadline sudah tutup kami bisa ngumpulkan tugas? Ya, kalau sistem bilang nggak bisa, ya nggak bisa. Saya nggak bisa buka karena saya bukan adminnya ya. Kalau saya sih mau-mau aja nerima tugas Bapak Ibu sekalian. Cuman kan sistem ini kalau udah ditutup tanggal sekian ya nggak bisa dibuka lagi kayak gitu. Oke, kita bahas. Yang pertama, karena Mbak Peggy baru pertemuan pertama, seluruh tugas yang dikirimkan ke saya baiknya dibuat dalam bentuk PDF. Kenapa? Agar filenya nggak berserakan. Nah, ini kebetulan sesuai nih, ya. Microsoft Word-nya Mbak Peggy sama saya tuh sesuai, jadi nggak berantakan. Tapi kadang-kadang yang saya temui mahasiswa di kelas yang lain tuh berantakan tulisannya, sehingga sebaiknya dibuat PDF. Tuh. Ini surat jawaban gugatan. Jawaban gugatan berarti udah masuk ke tahap sidang kedua, ya, sidang eksepsi namanya. Jadi yang pertama itu sidang gugatan, yang kedua sidang eksepsi. Eksepsi ini intinya adalah menjawab surat gugatan. Siapa yang membuat eksepsi ini atau jawaban gugatan ini? Yang membuat surat jawaban gugatan ini adalah tim kuasa hukum. Dari siapa? Dari si pihak tergugat. Ya, ini sebutannya eksepsi. Yang buat siapa? Kuasa hukum tergugat, ya. Nomornya sama kayak tadi, ya. Sebaiknya di sini dibuat G.PDT, gugatan perdata tahun 2024 di Pengadilan Negeri Bogor. Tanggal Bogor bla bla bla. Hal eksepsi oke. Jawaban dan gugatan rekompensi atas gugatan wan prestasi. Ini cukup sebenarnya dibuat aja kayak gini. Nah, kayak gini, eksepsi aja, ya. Kemudian lampiran surat kuasa khusus, oke cukup. Kepada yang terhormat, baik, ya. Tapi ingat di sini sebaiknya dibuat kop suratnya ya, kop surat dan logo dari kantor advokat yang mengeluarkan surat tersebut. Bentar, saya tutup dulu pintu hujan ini. Nah, di sini ya, karena tadi jadi banyak yang bertanya. Saya kan juga mengajar di Fakultas Hukum ya, Universitas Bengkulu. Pak, apakah di berkas eksepsi ini perlu dibuat lagi para pihaknya atau cukup kuasa hukumnya saja? Ya, sebenarnya sah-sah saja, nggak ada syarat yang kaku dalam membuat berkas ini. Cuman alangkah baiknya agar hakim tidak perlu membaca ulang berkas yang lama-lama, jadi sebaiknya tulis yang bertanda tangan di bawah ini, alamat kantor, itu merupakan kuasa hukum dari tergugat, siapa tergugatnya atas nama bla bla bla, kayak gitu ya. Ini lengkap nih, surat kuasa khusus dengan nomor, wah ini bagus. Karena dia spesifik, tidak umum ya. Dalam eksepsi kurang pihak, ini maksudnya gimana kurang pihak? Coba jelaskan, Mbak Peggy. Maksudnya apa ini eksepsi kurang pihak? Saya baru baca ini. Kemarin mungkin terlewat dengan saya. Oh, nggak terdengar ya suara saya ya? Halo? Mbak Peggy terdengar suara saya? Coba bilang oke. Mas Farhan dengar suara saya? Dengar Pak, dengar. Ini Mbak Peggy yang nggak terdengar berarti suara saya. Halo Mbak Peggy? Halo? Ini Mbak Peggy gangguan atau lagi ngelamun ini kok diam? Saya kayak ngobrol sama tembok ini. Oh, mungkin gangguan ya. Oke, kita lanjutkan saja yang lain sambil memperhatikan ya. Sudah dibuat nih eksepsi 1.
2. Bahwa penggugat, ya, bahwa alasan gugatan. Jadi gini, Pak, berapa poin yang dijabarkan di bagian eksepsi? Itu harus sesuai dengan poin yang dijabarkan pada bagian gugatan. Oh, tadi di gugatan saya membuat bahwa ini sampai 10. Ya, 10 poin. Gugatannya itu, yang digugatnya itu dari pihak penggugat pada tergugat. Nah, di bagian eksepsi, si tergugat juga menjawab 10 yang digugat tadi. Jadi poin pertama ini menjawab dari gugatan yang pertama. Poin kedua menjawab gugatan dari poin kedua yang sebelumnya. Jadi jangan sampai di gugatan poinnya cuma 10 yang digugat. Pihak tergugat poinnya sampai 15. Jangan. Atau bahkan mungkin kurang. Poin menggugat ada 10. Bahwa. Tapi di bagian tergugat, pihak kuasa hukum tergugat ini hanya menjawab hanya 5. Wah, itu berarti secara tidak langsung pihak hakim menilai, oh ini berarti mengakui dong pihak tergugat ini bahwa mereka itu bersalah, mereka itu mengakui semua atau sebagian dari gugatan yang diajukan pada sidang sebelumnya. Jadi harus sesuai ya. Kalau 10 ya 10, kalau 15 ya harus 15. Dalam konvensi atau pokok perkara, membenarkan. Oke. Sip ya, oke udah cukup. Tinggal lagi di sini kuasa hukum ya. Dibuat tanda tangan. Susut. Langsung diberikan materai. Cukup. Gitu ya, Mbak Peggy ya. Oke, Mbak Peggy ada pertanyaan? Kayaknya nggak dengar suara saya ya, nggak apa-apa. Oke, kemudian selanjutnya Mbak Felicia Natalia. Coba di on cam-nya, silakan. Oke, Mbak Felicia. Kemarin gimana tugasnya? Udah dicek belum penilaian dari saya? Coba dihidup Sudah, Pak. dulu. Nah, gimana penilaian dari saya? Sudah puas atau belum dengan nilai saya? Mantap ini poinnya kan? Seneng tuh, senyum-senyum itu pasti tuh. Ini nih, cantik dia kan? Di mana berkasnya cantiknya itu? Ada logo. Ada kop surat dari kuasa hukumnya, jelas. Nama, alamat kantor, nomor handphone, email, itu bagus. Ya, tepuk tangan dulu. Ya, bagus ya. Kemudian dibuatlah tanggalnya di sini. Diajukan dari surat eksepsi itu, eksepsi atau jawaban tergugat, oke, cocok. Kepada yang terhormat majelis hakim berperkara, perkara nomor berapa ini harus konsisten antara nomor perkara yang ada di persidangan pertama, sidang gugatan, dan perkara yang ada di sidang eksepsi. Jangan nanti beda berkasnya. Ya, karena di akhir saya nggak tahu nanti bakal dikumpulkan semua berkas dijadiin satu atau enggak, saya nggak tahu ya. Karena juga baru pertama kali saya dapat kelas praktik. Jadi sebaiknya Bapak Ibu disiapkan berkas pertama dari surat kuasa khusus, kemudian gugatan, sidang eksepsi, replik, duplik, nanti disiapin semua berkasnya, nomornya ini dibuat sama persis. Ya, khawatir nanti disuruh kumpul semua berkasnya di lembar akhir. Oke? Yang bertanda tangan di bawah ini, oke, udah cocok. Atas nama Budi. Kalau di surat kuasa khususnya itu dibuat Tuan Budi, jadi dibuat aja nggak apa-apa ya. Atas nama Tuan Budi yang beralamat, kayak gitu. Tapi kalau di berkasnya itu Budi saja, ya nggak apa-apa buat nama Budi saja. Dalam eksepsi, oke, gugatan dari penggugat kabur. Apa maksudnya kabur? Penggugat tidak jelas dalam menentukan tuntutannya. Sip, bagus. Dalam pokok perkara, nih kan, bahwa
bahwa jadi kalau yang dijawabnya di sini itu adalah 5, maka di berkas sebelumnya atau di sidang gugatan sebelumnya juga harus 5, nggak boleh lebih atau kurang. Jadi harus konsisten, ya. Apa permintaan dari si kuasa hukum tergugat? Menerima dan mengabulkan eksepsi tergugat, menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima, menghukum penggugat, oke cocok, ya. Di sini sudah dikasih tanda tangan, cocok, terus materai. Ini kenapa nggak ditaruh materainya ini? Cuma ditaruh capnya aja, Mbak Felicia. Mager ya nyari di Google, banyak padahal lo di Google. Iya Udah Pak, bagus. siap Pak, ke depannya nanti diperbaiki. Iya, ya udah bagus ya. Gimana ini? Ada kesulitan nggak kemarin dalam buat berkas sidang eksepsi ini? Ada kesulitan nggak kemarin buat sidang eksepsi ini? Oke, kalau sudah ya, kita coba lanjut. Ini siapa lagi nih yang belum nih? Mas Roy tadi berkasnya belum dilihat ya. Kita coba lihat dulu. Halo Mas Roy, dengar suara saya? Dengar, Pak. Oke. Ini ya tugasnya ya. Oke. Dijelaskan dulu fakta kasusnya boleh, silahkan. Cuman kalau enggak ya enggak apa-apa ya. Yang penting ada berkasnya. Nah, ini surat jawaban gugatan. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya ya. Sebaiknya dibuat kop surat, ada logonya, lengkap seperti yang dibuat oleh Mbak Felicia tadi. Nomor gugatannya harus sesuai dengan nomor gugatan pada sidang perdata pada sebelumnya ya, di sidang gugatan. Nomor 17. Oh, berarti dia ini perkara yang ke-17. PDT.WP. WP ini apa WP ini? Coba Mas Roy jelaskan dulu. Apa kepanjangan dari WP itu? Izin Pak, saya lihat dari apa? Dari referensi Google Pak. Izin Pak. Oh, ya. Jadi nanti dibuat saja ya. PDT.G gitu ya. Sidang gugatan pada perdata atau gugatan perdata. Karena kan sidang gugatan ya, yang ini menjawab dari sidang gugatan tersebut. Tahunnya tahun 2024. Kasusnya tahun berapa? Kasusnya 2023, Pak. Oh ya sudah, nggak apa-apa 2023. PN. PN-nya PN Jakarta atau PN BGR atau PN Bogor ya. Oke, silahkan, monggo. Kuasa hukum. Nah, di sini kalau menjelaskan kuasa hukum harus lengkap seperti tadi ya. Ada alamat, ada kantor. Misalnya mau dibuat nomor induk atau nomor kartu anggota seorang advokat, silahkan dibuat gitu ya. Dibuat di sini sebagai atas nama kuasa hukum dari Tuan Budi karena tergugat ya. Ini kan sidang eksepsi dibuat. Tuan Budi, alamat, pekerjaan, ya, dibuat lengkap. Dengan hormat, kami kuasa hukum. Oke, udah benar ya. Fakta-faktanya, ingat ya, ini harus sesuai dengan jumlah poin yang di surat gugatan. Kalau surat gugatannya 5, ya di sini cukup 5. Kalau di surat gugatannya 10, ya buat 10 di sini. Jadi, seluruh tuntutan yang ada pada sidang gugatan, dijawablah di sini. Jangan nggak dijawab. Karena pasti yang namanya orang bersengketa atau berperkara atau sedang ribut ya, pasti punya jawaban. Kenapa tidak melakukan A? Kenapa harus B? Kenapa harus C? Dan seterusnya. Ya. Pledoi bahwa tergugat tidak melakukan bahan prestasi. Oke, permintaan ya. Oke, lampiran. Oke, sebenarnya kalau untuk bagian lampiran ini
akan kita tunjukkan nanti pada saat sidang pembuktian. Ada pembuktian dalam sidang itu baru kepada pihak tergugat silakan buktikan berkas, surat, atau mungkin hal-hal lain yang dianggap penting dalam perkara ini. Baru dibawa tuh surat perjanjian jual beli, bukti pembayaran uang muka, surat-surat yang lain-lain yang sesuai dengan perkara ini. Ya. Dengan demikian, jawaban gugatan ini dibuat sebenarnya. Sebenarnya dibuat saja di sini, ya. Kami mohon kepada hakim dapat membuat sebuah putusan yang seadil-adilnya. Gitu. Oke, ini untuk tanda tangan sama materai udah bagus. Ya, nggak apa-apa, cari di Google aja nggak apa-apa, nggak mesti harus beli-beli ya materainya ya, materai tempel atau mungkin materai yang ada di Google kan banyak. Silakan dibuat seperti itu. Jadi dia seperti asli. Tuh ya. Oke, Mas Roy, gimana? Apakah ada pertanyaan? Silakan. Sudah jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Oke ya, sudah jelas ya. Nanti boleh sambil diskusikan sama Mbak Felicia tuh. Tadi tugasnya bagus ya. Kalau mau contoh-contoh yang tugas Mbak Felicia sebagai referensi. Oke, selanjutnya siapa lagi nih? Habib. Mana Habib? Coba dihidupkan layarnya. Apa on cam-nya silakan. Oke, Habib gimana tugasnya kemarin? Aman? Nilainya gimana? Aman nggak? Nah, ini ya. Nah, ini Habib nih ikut kelas saya kemarin, tapi kenapa belum dibuat PDF nih berkasnya? Kenapa masih dalam bentuk Word? Coba jelaskan dulu, silahkan. Kan saya udah jelasin kemarin, tugas itu wajib dalam bentuk PDF. Mau Biasanya nggak. berbayar nih An, Wak. Hah? WPS-nya harus berbayar nih An. Berbayar apanya? Yo, tidak anu cek apa? Nampak logo WPS-nya. Oh, ngerjain di HP ya memangnya ya? Iya. Jadi gini caranya, saya kasih trik ya. Ini terlihat kan berkasnya ada nih, berkasnya ada. Buka di Google aja. Buka aja di Google di HP. Ketik kayak gini. Ubah Word ke PDF. Tuh. Tuh, di I love PDF. Tinggal diklik aja di HP-nya tuh juga bisa. Pilih filenya tadi, terus tinggal di-convert. Nih, tugas Habib misalnya. Nih, open. Ya, saya konversikan nih. Dalam hitungan detik langsung jadi PDF dia. Tuh. Gitu. Oh, ya, Wak. Iya, nggak ada yang sulit di dunia ini. Ya. Kalau misalnya bingung, buka lagi di TikTok, buka lagi di sosial media, buka dari YouTube. Gampang. Semuanya bisa kita lakukan di sini. Oke? Nggak perlu dari Wak. aplikasi WPS-nya berbayar. Nggak apa-apa. Ya, next time ya harus dibuat dalam bentuk PDF ya. Jadi biar nggak Ya, Pak. berserakan. Jadi saya juga lihatnya kalau dari device tablet atau HP saya jadi lebih mobile lagi. Oke, selanjutnya kenapa belum ada kop suratnya ini, Habib? Coba jelaskan dulu. Bingung buat kop surat? Ada contohnya banyak di Google ya. Pak, saya tuh nggak bisa bikin kop surat. Banyak caranya di TikTok, di YouTube, di Instagram. Tutorial membuat kop surat misalnya. Tutorial memasukkan gambar kayak gitu. Jadi nggak ada yang nggak bisa kalau kita mau mencoba. Ya, Wak. Oke, Habib? Oke, Wak. Ya, jangan diulangi lagi ya. Karena kamu kelas sebelumnya udah masuk, jadi harusnya lebih tahu. Perihal jawaban atas gugatan penggugat. Kami yang bertanda tangan, oke udah bagus. Tapi sebaiknya ditulis ya, siapa yang bertanda tangan di sini. Oh, kami selaku kuasa hukum. Kuasa hukumnya itu siapa? Ya dibuat namanya, misalnya Habib SHMH selaku kuasa hukum dari Tuan Budi bla 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 kayak gitu.
Tanggapan dari Ya, Pak. sidang eksepsi harus menjawab dari sidang gugatan di sidang pertama. Untuk bagian alasan hukum itu nggak perlu dibuat, nggak apa-apa ya. Karena di situ tidak perlu apalagi sampai menunjukkan sesuai dengan pasal. Hakim itu lebih paham dan lebih mengerti daripada seorang advokat, seorang penggugat atau tergugat ya. Mereka lebih hatam lah dalam menyelesaikan kasus atau perkara. Jadi nggak perlu ditulis-tuliskan dasar hukumnya. Mereka lebih paham daripada kita. Selanjutnya permohonan berdasarkan uraian tersebut di atas bla 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 ya. Oke, udah cukup. Di sini dibuat, kemarin udah saya bilang Habib, masukkan tanda tangan, masukkan materainya. Ya. Kalau kayak gini ya Pak. sangat singkat, makanya saya kasihnya juga sangat singkat. Oke? Ya, Pak. Makasih, Pak. Tadi contoh yang si Felicia tadi ya, itu bagus itu. Oke? Nanti saya share contoh tugas yang Felicia tadi ke grup ya, jadi biar sama-sama belajar di situ. Oke, siapa lagi nih? Kita lihat. Pandres Febrian. Coba boleh, silakan dihidupkan. Mas Pandres, silakan. Belum pernah masuk kelas saya ya, di kelas web ini ya. Halo Mas Pandres, dengar suara saya? Nah, ini nih, masih banyak catatan nih dari saya nih. Halo? Nggak dengar ya? Oh, mungkin lagi pergi ya, Pak? Dengar Pak, siap. Oh, dengar. Ah, oke. Nggak bisa on cam ya, lagi di luar atau gimana? Ya Pak, lagi di luar Pak. Oke, nggak apa-apa. Nih, kemarin tugasnya ya, karena belum masuk kelas web 1, oke, saya maklumin. Jadi yang pertama, yang paling mendasar adalah tugasnya harus dikumpulkan dalam bentuk PDF ya. Selanjutnya harus ada kop surat. Nanti saya kirimlah contoh yang Felicia tadi itu bagus tuh ya formatnya. Identitas nggak perlu banyak-banyak. Yang penting cukup nama, alamat, pekerjaan, dah cukup. Kayak gitu. Dalam hal ini memberikan kuasa itu sebenarnya sudah dijelaskan dalam surat kuasa khusus. Jadi nggak perlu lagi dituliskan memberikan kuasa, tapi dibuat dalam hal ini ya nama advokatnya siapa? Misalnya Rocky Erik Prianto SHMH sebagai kuasa hukum dari pihak tergugat. Kayak gitu. Nggak usah dibuat lagi kayak gini ya. Tapi kalau mau dibuat ya nggak apa-apa. Bahwa. Oke, udah bener nih bahwa-bahwanya. Udah banyak nih. Ya. 6, 7, 8, 9. Udah sampai 9 bahwa-bahwanya ini. Tapi pertanyaan saya adalah di bagian berkas gugatan kemarin apakah sudah 9 juga? Kalau belum berarti harus sama. Kalau di surat gugatannya 9, ya di surat eksepsinya 9. Di bagian replik dan dupliknya juga 9, seperti itu ya. Petitum menerima dan mengabulkan bla bla bla. Oke, udah cukup. Nah, di sini tinggal ditambahkan ya tanda tangan seorang kuasa hukumnya dan diberikan materai. Oke, Mas Pandres, ada pertanyaan? Siap, cukup Pak. Oke. Nanti diperbaiki lagi Pak. Oke ya, di next tugasnya silakan dibuat seperti contoh yang akan saya kirimkan. Terakhir nih ada Mas Ali nih. Gimana Mas Ali dengar suara saya? Dengar, Pak. Oke. Gimana tugasnya kemarin? Apakah ada permasalahan atau tidak? Gampang atau sulit mungkin? Kemarin kop suratnya aja, Pak, yang terlewat, Pak. Oke, kalau suratnya terlewat ya. Kenapa nggak dikirim dalam bentuk PDF nih, Mas Ali?
Kemarin PDF Pak saya kirim Pak, yang tugas kedua. Tapi ini masih dalam bentuk Word. Oh iya, Ini kan tugas salah kan? salah. Iya Salah ngirim Oh, salah ya. kirim ya, nggak apa-apa. Nah, di sini masih kurang ya tadi ya yang saya katakan kop surat, ya, bla 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 dan seterusnya. Oke, mungkin kita cukupkan dulu ya karena ini terbatas hanya 60 menit. Ini sudah 59 menit 21 detik. Kita akhiri saja kelas pada malam hari ini. Nanti kalau ada yang ingin diskusikan silakan kita diskusikan di WA group saja ya. Siap Pak. Saya akhiri kelas pada malam hari ini. Oh ya, kita foto dulu coba ya sebelum ditutup. Coba silakan on cam semuanya. 1 2 3. Oke, sip. Ya, cukup ya. Saya akhiri kelas malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak. Ya.